Hai teman-teman Ruiji, video topik kali ini kita akan coba membahas sedikit hal yang berbeda, yaitu kita akan coba bahas cash sharing teman-teman ya. Jadi cash sharing yang terjadi di customer adalah customer ini menggunakan Ruiji CS series teman-teman. Kebetulan yang dipakai adalah CS86 di mana level untuk distribution dan core switch ya teman-teman. Nah permasalahannya adalah CS86 ini teman-teman tidak bisa membuat atau nge-create webmaster menggunakan telnet, SSH atau konsol ya teman-teman. Nah itu yang terjadi di lapangan sehingga menyulitkan untuk administrator ketika login di web UI-nya si CS86. Dan kebetulan lagi teman-teman, installer sebelumnya ini lupa ya, password admin di awal itu lupa gitu. Nah ketika lupa kan ya udah gitu bikin aja user baru ya. Dan masalahnya lewat web CLI atau web console di GUI-nya CS86 ini susah juga teman-teman ya. Jadi permasalahannya itu susah config lewat web CLI nggak bisa ya, lewat konsol, lewat telnetnya belum di-enable teman-teman. By default CS86 ini telnet SSH belum di-enable ya. Jadi karena belum di-enable jadi yang nggak bisa lewat telnet dan SSH ya, dan lewat konsol pun nggak bisa teman-teman ya. Nah jadi kita akan coba sharing-sharing terkait firmware upgrade ya teman-teman. Ini salah satu solusinya, nanti di next slide disebutkan. Terus kita akan hands on gimana cara enable disable sound ya. Nanti fungsi enable dan disable sound itu apa. Terus perbedaan webmaster dan username comment di CS86 teman-teman ya. Oke, bagi yang belum kenal, nama saya Jasa Atum, di sini sebagai post sales engineer di Ruiji Network Indonesia, juga merangkap sebagai instrukturnya teman-teman ya. Kita akan coba bahas issue description dan root cause-nya dulu teman-teman ya. Jadi permasalahannya yang tadi disounding di awal bahwasanya comment webmaster lewat CLI-nya itu nggak bisa teman-teman ya, akan muncul invalid comment atau protocol not enable ya, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah mengapa ini terjadi, kita udah coba komunikasi ke tim TAC, tim R&D ya teman-teman Ruiji gitu ya, HQ, bahwasanya bisa dikatakan ada semacam bug ya di sisi firmware-nya ya, firmware lama ya teman-teman. Nah solusinya adalah kita perlu nge-upgrade ya teman-teman, nge-upgrade firmware-nya. Terus kemudian setelah di-upgrade kita akan disable sound-nya, baru kemudian kita bisa config lewat CLI teman-teman ya. Kita ke next slide-nya dulu. Nah, tadi solusinya apa ya ketika mengalami kendala-kendala nggak bisa config webmaster lewat CLI gitu ya. Terus juga dari sisi web console di sisi Ruiji Cloud-nya juga stuck ya, nggak bisa dijalanin teman-teman. Jadi emang nggak mau kita upgrade firmware yang direkomendasikan oleh Ruiji R&D ya. Nah, upgrade-nya sendiri bisa lewat GUI ya, atau lewat graphical user interface, atau bisa lewat CLI ya, command line interface teman-teman. Bisa ada dua. Kebetulan saya ada recording di mana ini fase ketika saya ngupgrade lewat GUI ya teman-teman ya. Oke, sebentar ini lagi loading teman-teman ya. Kita coba play ya video. Firmware ya, dimana kita pakai firmware rekomendasi dari R&D menggunakan RGOS 12.6 ya, 4B0112. Nah, ini lagi proses upload lewat Ya teman-teman, di sini adalah IP address-nya 10.20.40.200 ya, pakai port 9091. Nah, apa perbedaannya menggunakan port ini ya teman-teman? Nah, salah satunya adalah ketika kita mengenablekan SON. Nah, teman-teman, port ini akan ada, jadi harus digunakan ya teman-teman. Ketika hanya menggunakan 10.20.40.200 saja, dia
akan login ke Soundmaster-nya ya teman-teman. Jadi perlu untuk HTTPS ini by default HTTPS dia pakai 9091. Kalau yang HTTP pakai 9090 teman-teman. By default ini ada momennya ya. Ya, ketika sound-nya itu enable. Nah, jadi saya pada upgrade ini ya, ini live environment teman-teman. Jadi kita izin ke partnernya untuk kita coba upgrade ya. Kebetulan partnernya berhalangan untuk hadir, jadi coba kami best effort untuk melakukan atau resolve isu ini ya teman-teman. Saya masuk lewat manajemen ya, port manajemen. Jadi di CS86 itu ada port manajemen dan port console ya teman-teman. Nah, saya masuk port manajemen, saya config port manajemennya satu segmen dengan ini 10, 20, 40 sekian /24 teman-teman. Jadi saya pakai 200 pakai IP berapa begitu ya, terus ngakses ke 200. Ini interface manajemen yang dikonfig atau yang ditanam di sisi CS86-nya teman-teman. Nah, proses ini lagi ngupload ya teman-teman. Lagi ngupload, terus ada di awal kan kita upload image-nya, terus ada warning bahwasanya perangkatnya nanti akan restart ya. Nah, ini adalah proses di mana saya ngupload firmware-nya .bin ya teman-teman. Saya coba cepetin videonya. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini saya coba lakukan ping continuously di mana tujuannya ketika CS86-nya ini reboot, ada muncul RTO di sini teman. Jadi saya tahu prosesnya ya. Kemudian saya juga di samping ada nyolok kabel konsol teman-teman. Jadi secara proses rebootnya tahu gitu ya, lagi proses apa ya teman-teman. Coba kita speed up lagi. Ini saya pakai pakai stopwatch ya untuk tahu berapa lama ya activity ini gitu ya. Kurang lebih sih 5-15 menit ya teman, maksimal ya teman. Nah, ini proses saya di konsol ya teman-teman. Ini COM berapa? Ini COM 6 ya teman-teman. Nah, ini ya lagi konsol, terus upgrade start ya teman-teman. Terus kemudian di bagian ini reboot ya perangkatnya ya teman-teman ya. Nah, ini install ROOTFS file ya ke dalam flash-nya. Ini belum reboot teman-teman, sorry. Oh, ini sudah reboot, sorry teman-teman. Nah, ini sudah reboot ya. Di sebelah kanan sudah RTO ya. Sudah reboot ya. Nah, ini ya. Status di GUI-nya sama status di CLI-nya teman-teman tadi ya. Nah, ini lagi proses rebooting ya. Ya, oke, ini seperti brand-brand lain proses rebooting ya. Aman ya di sini. Nah, ini sudah mulai ini teman-teman, sudah mulai servisnya sudah mulai naik ya, atau sudah mulai up ya. Di mana laptop saya di sini LLDP-nya udah kelihatan ya, jasa ThinkPad ya. Nah, ini juga tadi ada notifikasi ya, sebentar lewat jauh ya. Mana tadi ya? Nah, ini ada notifikasi teman-teman ya, ada notifikasi interface-nya udah ngedetect new neighbor ya, terus statusnya juga udah up. Ini service sudah mulai jalan ya teman-teman ya. Nah, ini notifikasi di sisi GUI-nya masih belum muncul selesai ya, dimana nanti akan muncul selesai. Nah, ini teman-teman, upgrade complete ya, upgrade complete ya, dimana ini upgrade-nya udah selesai dan kita sudah bisa login lagi. Nah, ini teman-teman, bedanya kalau kita hanya memasukkan IP 10, 20, 40, 200 ya, ini kan masukin IP manajemen di sisi switch-nya ya, tanpa port ya. Nah, ini masuk seperti ini teman-teman, ini login zone ya, self organizing network ya teman-teman. Ini sudah mulai up interface-nya ya. Nah, ini login yang kedua adalah menggunakan port 9091 teman-teman, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini udah normal ya untuk proses upgrade-nya ya. Nah, ini lagi compare ya, ceritanya compare software lama pakai yang rilis ya, rilisnya ini 12, nah rilisnya ini 13, nah, itu aja bedanya. Oke, nah setelah upgrade apa yang harus kita lakuin ya? What next-nya ya teman-teman ya? Untuk nge-achieve isu atau nge-resolve isu yang tadi di-mention ya.
Nah, teman-teman, ketika sudah selesai upgrade ya, fitur sound ini by default nyala, teman-teman. Nah, gimana caranya kita nge-disable fitur sound-nya ini agar kita bisa masuk ke konsol atau masuk ke telnet atau SSH, kemudian kita lakukan konfigurasi webmasternya ya. Nah, untuk loginnya ya poin-poin 1 sampai 7 ini seperti pada dasarnya gimana caranya kita masuk ke GUI-nya, teman-teman ya. Untuk nge-disable atau nemuin fitur sound di sisi perangkatnya ya. Oke, kita selesaikan dulu PPT-nya, nanti setelah itu kita akan masuk ke perangkatnya langsung ya. Nah, terus yang terakhir kita mau bahas perbedaan webmaster dan username comment di CLI itu nanti ada ya. Nah, ini kalau yang akun webmaster dan akun username ini perbedaannya atau tujuan utamanya adalah kalau yang webmaster, teman-teman, ketika nanti kita di CLI ada komen webmaster level 0, username-nya siapa gitu ya. Terus kalau yang username kan langsung username, jasa, privilege-nya berapa gitu ya, terus password atau secret gitu. Nah, itu adalah kalau yang webmaster dia login atau akun login peruntukannya untuk web management. Nah, ya. Kalau yang untuk username ya, akun username itu keperluan untuk CLI ya, untuk ya command line ya, untuk command line interface, untuk konsol, SSH ataupun telnet, teman-teman ya. Jadi kalau yang webmaster hanya bisa login via web, nggak bisa login lewat CLI pakai akun webmaster. Kalau yang akun username, nah ini hanya bisa login via SSH, telnet atau konsol ya. Oke, udah selesai, kita akan coba masuk ke akunnya, teman-teman ya, ke ininya, ke projectnya ya, sebentar. Window, teman-teman ya, WG Cloud, login. Kita akan coba masuk ke projectnya. Ini kebetulan partnernya sudah subdomain sama saya, jadi saya nggak perlu masuk ke atau nggak perlu receive ya, nggak perlu receive projectnya partnernya ya. Saya hanya cukup masuk ke akun saya, terus kemudian di klik akun kitanya dan switch tenant. Nanti ada beberapa parameter yang akan saya blur mungkin ya, karena video ini langsung di sisi customer ya, atau projectnya customer, jadi mungkin ada beberapa informasi yang sifatnya konfidensial, jadi nanti akan saya blur ya. Ini IP address dan sebagainya akan saya blur ya. Saya akan coba ini aja, teman-teman, saya akan coba VPN ke sana ya, terus kemudian akses ke IP lokalnya ya. Ya akan seperti ini, saya VPN dulu ya, teman-teman. 191 karena coba dulu ya, switch core iweb ya, kita masuk ke iwebnya dulu, create tunnel. Nah, ini kita masuk ke iwebnya, teman-teman ya. Ini agak lama ya, biar cepat saya coba VPN dulu. Nah, ini cepat ya, teman-teman ya. Nah, saya akan tunjukkan SON ya, disable SON itu ada di mana ya, teman-teman. Finish, quit, di ONM, di sistem, teman-teman, di sini SMB Management IP-nya ini, teman-teman. Nah, ini kebetulan sudah dimatikan ya, teman-teman ya, sudah dimatikan. Saya akan coba ini, teman-teman, kalau untuk mau ngakses konsolnya, teman-teman udah tahu ya, kita create tunnel ya, teman-teman, atau telnet ya, bisa dari sini kita telnet ya. Tapi by default telnetnya dia ini disable, teman-teman. Jadi pada saat deployment awal sebaiknya telnetnya langsung di enable ya. Ini kebetulan sih udah dinyalain ya, web console. Nah, ini teman-teman, opsi yang pertama ketika teman-teman mengalami kesulitan untuk masuk untuk nge-enable SSH atau telnetnya, bisa lewat sini, teman-teman ya. Konfigur terminal ya, sama kayak brand C atau brand yang lain, komen-komennya mirip ya, teman-teman. Conf gitu ya. Terus create username bla 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 ya, let
UA bla 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 ya. Kayak gini LAN UA 0 sampai 4 login lokal segala macam ya teman-teman. Untuk nge-enable. Sama nah ini masuk ke line, kalau bisa kita exit dulu ya. Service telnet server enable gitu-gitu ya teman-teman ya, perlu di enable dulu baru kemudian kita bisa masuk ke service-nya. Saya coba akan VPN aja biar gampang sebentar ya. Saya VPN dulu, mungkin videonya akan ke distract nih, semoga enggak ya VPN-nya. Connect ya. Oke, udah connect, saya coba masuk ke CLI-nya teman-teman ya. Masuk ke core switch-nya, ini kebetulan core switch ya. Ini karena saya udah VPN jadi saya bisa masuk ke core switch-nya teman-teman ya. Nah, ini kan kebetulan udah di disable ya di fitur sound-nya yang tadi di mention. Sebentar saya close dulu deh. Biar satu aja ini. Kita akan coba nyalain ya. Kita akan coba nyalain apa perbedaannya ya. Coba nyalain manajemen IP-nya. Ini ke save. Saving ya teman-teman. Terminal monitor ini komen di mana nah ini telnet source has been blocked ya. Ini banyak notifikasi ya. Saya matiin aja terminal monitor. Terminal monitor disable. Oke, ini sudah dinyalakan ya teman-teman ya. Kita refresh dulu sebentar. Terus mati ya. Oke, karena ini nah ini telnet ya teman-teman. Nah ini telnet, kalau teman-teman nanti mau coba telnet ya, ini IP publicnya. Telnet kan by default portnya port 23 ya. Nah cuman di sini pakai portnya yang dikasih sama Ruijie Cloud ya. Jadi sebenarnya Ruijie Cloud ini dia punya gelondongan IP public gitu ya. Ada beberapa yang dipakai. Dia mainan mapping portnya, ini port mapping sebenarnya. Oke ya, kita masuk dulu ke sini ya. Tadi sudah di enable ya teman-teman. Nah ini perbedaannya. Kalau pakai port 9091 dengan pakai langsung direct IP-nya. Nah ini, kalau direct IP dia akan diarahkan ke SON. Kalau pakai port dia diarahkan ke spesifik perangkatnya ya. Ini kan perangkat 0.253 ya. Kalau ini SON ini teman-teman ya. Nah ini kita coba masuk. Ini sekarang SON-nya enable ya teman-teman. SON-nya enable ya. Saya akan coba testing menggunakan command webmaster include web. Ini komennya di sini webmaster level 0 username baru kemudian password. Saya copy teman-teman. Sorry, salah, sebentar ya, saya masuk ke configure mode dulu ya, terus kemudian saya paste namanya apa ya, anak saya aja, Abim gitu ya. Passwordnya ini nggak boleh sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Passwordnya nggak boleh sama dengan yang di sini ya, Abim gitu, nggak boleh ada kata-kata. Oke, Ruijie @123 enter. Nah ini teman-teman, unknown comment ya, nggak ada komennya ya. Kalau misalnya kita main tab pun web tanda tanya, cuman ada web out itu ya teman-teman. Bedanya itu kalau soundnya nyala, dan kita nggak bisa matiin SON ini lewat CLI ini teman-teman, atau lewat konsol, nggak bisa teman-teman. Nggak ada komennya juga untuk matiin sound itu. Jadi kita akan coba login ke sini ya teman-teman. Udah ada username saya. Terus kemudian kita matikan SON-nya ya, fitur SON-nya lewat GUI ya. For security system, please update your login password regularly. Ini notification aja, cuman warnanya warna merah. Ini ya, harusnya warna selain merah gitu ya. Notification-nya. Nah, bahaya sekali gitu warna merah ya. Memang ya bahaya sih. Oke, kita ke sistem SMB Management IP, kita coba matikan. Coba matikan. Klik OK. Nanti
nanti dia akan logout terus reopen lagi. Oke, nggak apa-apa, ini karena saya masih punya koneksi ke 253. Nah, ini nggak pakai port langsung teman-teman ya, 253. Kalau ini saya refresh pun ya, nanti tampilannya nggak seperti ini, tapi langsung ke eWeb Management Base. Klik page. Karena CGI bin Lucy-nya ini nggak ada teman-teman ya, makanya dia page does not exist ya. Ini kan tadi kita refresh karena dia masih di zone ya, enter ya, seperti ini teman-teman. Oke ya, ini sama ya. Kalaupun kita coba pakai ini, pakai port, itu nggak bisa teman-teman, hilang si portnya ini, nggak mau ya teman-teman, nggak bisa. Jadi langsung ya. Oke, saya coba jasa. Tadi sudah di disable ya teman-teman ya. Indonesia 202. Kita login. Nah, ini notification warning aja. Kita mau verify atau kita coba verifikasi dulu SMB Management IP-nya ini sudah di disable. Terus kemudian saya akan coba config lagi komen ini webmaster level 0 abim bla 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 ya teman-teman. Sebelum itu saya coba akan logout dulu ya, ini si jasa, kita akan logout biar nanti kita akan login abim gitu ya, pakai login abim ya. Oke, kita create di sini ya, ini dengan catatan SON-nya sudah disable ya teman-teman. Ini saya copas saja. Oke, webmaster bla 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 23, takutnya ada spasi. Webmaster level 0 username bla bla bla. Oke, sebentar sebelum itu saya terminal monitor ya teman-teman. Oke, ini langsung ya webmaster enter. Nah ini teman-teman, web management account abim is created. Sebelumnya kan unknown comment ya. Nah setelah di disable SON-nya, dia langsung bisa muncul ya, atau bisa ya, Mei bla 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 tanggalnya ya. Web management account abim is created. Nah, untuk mastiin ya. Untuk mastiin kita coba login ya, teman-teman. Dari sini abim. Passwordnya tadi ruiji@123. Login. Muncul notifikasi ini harusnya sudah bisa login ya, teman-teman. Sudah muncul ke GUI-nya ya, ke GUI-nya CS. Kita verifikasi ini abim ya, user abim ya. Kita coba delete ya. No webmaster ya, webmaster level 0 username abim. Nah ini abim is deleted ya teman-teman, web management account abim is deleted ya. Oke ya, PRMem ini hanya testing aja ya. Save lagi PRMem. Oke ya teman-teman, jadi akun abim tadi sudah nggak ada, coba kita tes ya, masih nyangkut ya. Jadi ada ada fitur untuk change password tadi. Kita exit, nanti si abim harusnya udah nggak bisa ya. Abim ruiji@123 login. Nah, account or password error ya teman-teman. Ini karena akunnya tadi udah di delete ya. Dan abim tadi teman-teman ya, itu tidak bisa digunakan untuk telnet atau SSH ya, karena dia penuntukannya webmaster ya, untuk login ke GUI-nya aja ya teman-teman ya. Oke, itu. Oke, sebentar, ini sudah ya teman-teman ya. Firmware tadi udah. Perbedaan webmaster sama username sudah teman-teman. Oke, videonya semoga bisa membantu teman-teman ketika mengalami kendala untuk CS86. Jangan sungkan untuk kontak post sales Ruiji Indonesia teman-teman, dan follow video tutorialnya. See you in the next video. Terima kasih.